Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 5 Offering JJ ingin mempresentasikan hasil kerja kami mengenai sistem ekonomi Amerika Serikat dan Rusia sebagai negara dengan sistem ekonomi kapitalis. Pertama-tama, izinkan kami memperkenalkan anggota dari kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Catherine Marta Divya, yang kedua ada Dewa Pradikta Putra, yang ketiga ada Dinda Anissa Putri, yang keempat ada Dini Rofikoh, yang kelima ada Faril Pradikta Utama, dan yang keenam ada Galuh Ayu Fernanda. Sebelum masuk lebih dalam lagi, kita akan mempelajari apa sih itu sistem ekonomi kapitalis. Sistem ekonomi kapitalis sendiri diartikan sebagai suatu sistem yang mampu memberikan kebebasan yang besar untuk setiap pelaku ekonomi guna melakukan berbagai kegiatan yang menguntungkan. Setiap warga negara dan pemilik bisnis bebas menentukan harga, merancang kontrak kerja, memasarkan produk, dan lain-lain. Produk serta sumber daya manusianya bergantung pada kekuatan supply dan demand, bukan direncanakan oleh pemerintah pusat. Namun, pemerintah tetap menetapkan beberapa peraturan dasar, seperti upah minimum, cuti bersama, dan larangan diskriminasi. Sistem ekonomi kapitalis ini mempunyai konsep keadilan versinya sendiri. Keadilan yang dimaksud adalah semua orang berhak menerima imbalan berdasarkan prestasi kerja. Sekarang ini, sistem ekonomi kapitalis sudah dinilai semakin melebarkan sayapnya ke jurang-jurang sosial yang ada di masyarakat. Oleh karena itu, banyak orang di dunia ini yang menentang sistem ekonomi kapitalis. Sejarah Amerika Serikat. Amerika Serikat menerapkan sistem ekonomi kapitalis campuran yang didukung oleh ketersediaan sumber daya alam yang melimpah serta infrastruktur yang dikembangkan dengan baik dan produktivitas yang tinggi. Amerika Serikat tidak menggunakan model ekonomi pasar murni karena berbagai desakan dari masyarakat yang menentang ekonomi pasar murni. Banyak perubahan yang sudah terjadi dengan cara memodifikasi mekanisme pasar, sehingga lebih sesuai untuk disebut bahwa sistem ekonomi Amerika Serikat adalah sistem ekonomi yang dimodifikasi, di mana peran pemerintah Amerika Serikat sangat penting. Selanjutnya, kondisi negara Amerika Serikat. Krisis ekonomi yang melanda Amerika Serikat telah mengguncang perekonomian dunia. Baik pasar bursa saham mengalami beberapa kali koreksi yang tajam setiap harinya. Banyak industri besar di Amerika Serikat yang tidak dapat meneruskan bisnisnya. Hal ini tentunya mempengaruhi ekonomi negara lain, terutamanya yang menjalin kerjasama ekonomi dengan Amerika Serikat. Pada dasarnya, Amerika Serikat memiliki prinsip yang kuat untuk tidak membiarkan kekuatan asing manapun yang mendominasi suatu wilayah yang memiliki sumber daya alam, di mana apabila sumber daya alam tersebut terkontrol dan terurus secara solid, maka akan mampu mendukung terbentuknya suatu kekuatan global. Kebaikan dari sistem yang dianut Amerika ini adalah masyarakat punya kebebasan yang banyak dalam melaksanakan kegiatan atau aktivitas ekonomi. Sarana dan fasilitas produksi banyak yang dimiliki oleh perseorangan atau individu. Negara hanya sebagai penjaga malam yang berfungsi hanya sebagai pengawas atas hal yang terjadi dalam pasar. Berikutnya ada keberhasilan negara Amerika Serikat saat menganut sistem ekonomi kapitalis, yaitu ekonomi Amerika Serikat adalah ekonomi terbesar di dunia dengan nilai PDB sebesar 15,5 triliun US dollar pada akhir tahun 2011 atau seperempat dari PDB dunia. Dengan sistem ekonomi kapitalis yang mereka jalankan, Amerika Serikat sukses mengalami pertumbuhan PDB yang stabil, memiliki tingkat pengangguran yang sedang, dan tingkat penelitian dan penanaman modal yang tinggi. Kelebihan dan kelemahan Amerika Serikat saat menganut sistem ekonomi kapitalis. Kelebihannya yaitu pertama, para pendukung aliran ekonomi kapitalis mengklaim bahwa kebebasan ekonomi akan membuat masyarakat mampu memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Yang kedua,
persaingan bebas yang terjadi antar individu akan mewujudkan tahap produksi dan tingkat harga pada tingkat yang wajar dan bisa mempertahankan penyesuaian yang rasional. Yang ketiga, para ahli ekonomi kapitalis beranggapan bahwa mendapatkan hasil keuntungan yang banyak adalah tujuan, yaitu sebanding dengan apa yang dikerjakan. Sedangkan kelemahannya yaitu ada satu, persaingan yang bebas antar para pekerja yang akan menimbulkan banyak sekali keburukan dan akan muncul juga semangat bersaing antar tiap individu. Yang kedua, adanya jurang perbedaan yang dalam antara hak majikan dan pekerja. Pekerja tidak bisa mempunyai kesempatan yang sama dengan saingannya. Yang ketiga, sistem ekonomi kapitalis akan memanfaatkan seluruh produksi dan distribusi di bawah penguasa yang ahli dan akan mengesampingkan masalah kesejahteraan banyak masyarakat dan membatasi aliran kekayaan pada orang tertentu saja. Yang terakhir, memang mampu menjamin kesejahteraan, namun hanya pada kalangan orang tertentu yang mementingkan dirinya sendiri saja. Yang selanjutnya yaitu sejarah Rusia menganut sistem ekonomi kapitalis. Rusia telah melakukan perubahan sistem ekonomi dari sistem ekonomi terpusat ke sistem ekonomi berbasis pasar. Sistem ekonomi liberal tidak seutuhnya diterapkan oleh Rusia. Dalam proses peralihan, diupayakan agar langkah reformasi dijalankan secara perlahan-lahan tanpa menimbulkan distorsi. Rusia mewarisi kurang lebih 50% aset-aset ekonomi peninggalan Uni Soviet. Putin, presiden Rusia, membuat rancangan sistem dan mekanisme ekonomi dengan ciri khas tersendiri yang mungkin tidak sepenuhnya mengandung nilai-nilai liberalisme barat ataupun sistem terpusat. Sistem dan mekanisme ekonomi yang dianut Rusia kini dapat sewaktu-waktu berubah sesuai dengan tuntutan keadaan internal dan perubahan keadaan ekonomi eksternal. Secara umum, Rusia telah menerapkan liberalisme dan kapitalisme secara hati-hati dengan tetap menggantungkan diri pada pemahaman tentang sosialisme. Kondisi negara Rusia sebagai salah satu negara maju di dunia yang terletak di benua Eropa, Rusia tergolong negara yang menganut ekonomi pasar dengan sumber daya alam yang cukup besar terutama di sektor migas. Dilansir dari laman Wikipedia, Rusia berada di peringkat ke-15 berdasarkan PDB, kemudian di peringkat 6 berdasarkan keseimbangan kemampuan berbelanja. Hal itu terjadi sejak awal ke abad ke-21 di mana konsumsi dalam negeri yang cukup meningkat dibarengi stabilitas politik yang mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi positif di Rusia. Di tahun 2008, pertumbuhan ekonomi di Rusia mengalami perlambatan lantaran harga migas yang terpuruk. Namun hal itu tidak mempengaruhi perekonomian negara beruang merah tersebut. Pada tahun 2010, PDB per kapita Rusia mencapai US $19.840 per tahun. Pertumbuhan ekonomi positif di Rusia didominasi oleh pergerakan jasa non-dagang dan barang untuk pasar domestik. Untuk gaji pegawai atau karyawan, rata-rata gaji bulanan di Rusia mencapai $967 per bulan pada 2013, meningkat dari $800 pada tahun 2000. Dan pada tahun 2014, gaji bulanan rata-rata di Rusia meningkat menjadi $980, sedangkan pajak pribadi sebesar 13%. Angka kemiskinan di Rusia rupanya juga lumayan tinggi. Ada sekitar 12,8% penduduk yang tinggal di bawah garis kemiskinan nasional pada 2011. Meskipun begitu, angka tersebut lebih baik ketimbang angka pengangguran di tahun 1998 yang mencapai 40%. Seiring waktu berjalan, angka pengangguran semakin menurun, yakni sebesar 5,45% di tahun 2014. Kemudian untuk jumlah penduduk kelas menengah naik dari 88 juta penduduk pada tahun 2000 menjadi 104 juta penduduk pada tahun 2013. Di sektor ekspor yang mengandalkan migas, logam, dan kayu menyumbang lebih dari 80% ekspor Rusia. Namun sejak 2003 Rusia mulai mengurangi ekspor barang mentah seiring membaiknya pasar domestik. Meskipun harga energi yang cukup tinggi, sektor migas hanya menyumbang sebesar 5,7% dari PDB Rusia. Namun pendapatan dari sektor ini mampu meningkatkan cadangan luar negerinya.
dari 12 miliar dolar pada tahun 1999 menjadi 597,3 miliar dolar pada tahun 2008. Berdasarkan data yang didapat dari Bloomberg, Rusia dianggap lebih maju ketimbang negara kaya akan sumber daya alam lainnya dengan tradisi pendidikan, sains, dan industri yang baik. Negara ini tercatat memiliki tingkat lulusan perguruan tinggi paling bagus di antara negara lainnya di Eurasia, Eropa, dan Asia. Keberhasilan sistem kapitalis yang diterapkan di negara Rusia. Pada masa Menteri Keuangan Alexei Gudrin, kebijakan makroekonomi Rusia dijalankan dengan cukup baik. Pada masa itu, pendapatan yang berlebih disimpan di dana stabilisasi Rusia. Selanjutnya, di tahun 2006, Rusia membayar hampir semua utang-utang besarnya, membuat negara tersebut menjadi salah satu negara dengan utang luar negeri terendah di antara negara-negara besar di dunia. Cadangan dana dalam bentuk dana stabilisasi membantu Rusia untuk bertahan dalam krisis keuangan global dalam kondisi yang jauh lebih baik daripada yang banyak diperkirakan para ahli. Selain itu, adanya kebijakan pajak yang simpel pada 2001 mampu meningkatkan pendapatan negara dari sektor tersebut. Adapun besaran pajak di Rusia sangatlah sederhana, yakni dikenakan tarif flat sebesar 13%. Hal ini menempatkan Rusia sebagai negara dengan sistem pajak pribadi paling menarik kedua di dunia setelah Uni Emirat Arab. Materi selanjutnya yaitu kelebihan dan kelemahan sistem ekonomi kapitalis bagi Rusia. Kelebihan: sistem perekonomian Rusia membuat persaingan usaha lebih terbuka. Padahal Rusia saat itu masih dalam keadaan kemerosotan ekonomi yang tajam pasca tumbangnya rezim komunis. Dengan dibukanya kerjasama ekonomi yang intensif dengan dunia barat yang semakin membuat para pengusaha lokal melepaskan sayap perusahaannya. Selain itu, digalakanlah program swastanisasi perusahaan-perusahaan milik negara yang pada akhirnya memunculkan kalangan pengusaha yang kaya mendadak dan disebut dengan kaum oligarki. Sedangkan untuk kelemahannya, yang pertama yaitu kekacauan Rusia telah membuat sejumlah kelemahan dalam sistem perbankan internasional. Selain rawannya neraca keuangan, bank-bank juga terlibat dalam suap, transaksi forward, dan perdagangan derivatif di antara mereka dengan kliennya. Bank-bank Rusia berkewajiban membayar hutang yang sudah jatuh tempo, tetapi mereka tersangkut kliennya. Akibatnya tidak ada jalan untuk memenuhi kewajiban dari satu bank ke bank lainnya. Yang kedua yaitu sakit di periferi yang sangat terasa, sehingga berusaha keluar dari sistem kapitalisme global. Hal ini juga pertama dialami oleh Indonesia, kemudian disusul oleh Rusia yang menderita kehancuran menyeluruh. Dan yang terakhir yaitu ketidakmampuan Dana Moneter Internasional atau IMF yang programnya tampak tidak berjalan. Baik teman-teman, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya.